pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, saya minta sekarang saudara berdoa di sana. Karena saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan yang tidak ada duanya. Oleh sebab itu, sekarang sementara saya berdoa, saudara juga berdoa di sana, berlindung dalam kuasa darah Yesus. Karena ada serangan kuasa iblis yang bisa menyerang kita waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kami tahu iblis tidak senang, karena hamba ikat, buang ke neraka dalam nama Yesus. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu pemirsa yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan yang tidak biasa hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 23 ayat 23. Bilangan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Sudah pemirsa, mengapa tadi saya katakan seperti itu?
Oleh karena inilah senjata yang tersembunyi yang kita mungkin tidak semua sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Kalau saya dari dulu, saya sudah hafal ayat firman Tuhan ini ketika saya pelayanan pelepasan, ketika saya melepaskan orang terikat kuasa gelapan atau terganggu jiwanya karena gangguan kuasa iblis. Saudara sekalian, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Dia adalah seorang dukun besar berkaliber internasional. Ya, itulah dia yang diminta oleh Raja Moab untuk mengutuk umat Tuhan. Hal pertama ialah dia katakan tidak ada mantra terhadap Yakub. Dia tidak sanggup mengutuk umat Tuhan. Hal yang pertama kita pelajari ialah apa? Saudara bisa tenang-tenang saja. Mereka tidak tahu apa-apa. Umat Tuhan itu yang jumlahnya kita 2 juta orang. Itu sebabnya mengapa kita dalam hidup kita, saudara sekalian, pesan saya, mari kita berhati-hati. Ketika saudara sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk, saudara menjadi musuh iblis. Ya, saudara bukan sahabatnya lagi. Oleh sebab itu dia berjuang untuk menyerang saudara sekalian, menyerang balik. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus melepaskan orang yang gila dari Gerasa itu, saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang itu sudah berpakaian, sudah duduk, sudah waras kata Alkitab. Tetapi Tuhan Yesus justru diusir dari tempat itu karena mereka dikuasai roh Mamon yang merasa rugi besar karena 2.000 babi mereka kemudian terjun ke dalam Danau Galilea. Ya, itulah yang terjadi. Namanya serangan balik dari kuasa iblis. Nah, di sini apa? Dukun itu berkali-kali mau mengutuk umat Tuhan, tapi puji Tuhan, lidahnya dibalikkan Tuhan justru memberkati umat Tuhan. Tapi jangan lupa, dengar baik apa saya katakan. Lihat ke muka saya ke sini, terutama hamba-hamba Tuhan muda, lihat ke sini. Apakah iblis mengalah? Mana ada iblis mengalah, saudara sekalian. Habis itu kemudian Bileam mempengaruhi perempuan-perempuan Moab untuk berzinah dengan orang Israel. Sehingga kemudian mereka seperti seolah-olah kalah. Puji Tuhan, kemudian tidak lama kemudian bangkitlah umat Tuhan menyerang itu orang Midian dan orang Moab. Kemudian salah satu yang mati terbunuh adalah Bileam, dukun sakti itu, saudara sekalian. Dia tidak berdaya lagi oleh karena dia sudah melanggar sumpah di hadapan Tuhan. Tadi dia memberkati, tapi iblis memutar balik keadaan sehingga ia mendorong orang, berapa ribu orang mati, saudara sekalian. Ya, dari orang Israel karena didorong berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ingat, kalau sudah hidup di bawah perlindungan kuasa darah Yesus, saya bacakan untuk saudara sekalian ayat firman Tuhannya dari Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Ini sebenarnya sejajar dengan itu tadi firman Tuhan tadi. Wahyu 12 ayat 11 demikian mengatakan, dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Apa yang dapat kita gunakan tempat kita berlindung pada masa kini, dalam masa perjanjian baru, yaitu kuasa darah Yesus. Berlindung dalam kuasa darah Yesus, tapi jaga juga etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita. Itulah yang menjadi kesaksian kita, sehingga kita layak dilindungi oleh kuasa darah Yesus, dan iblis tidak mempan menyerang kita. Bahkan penghulu setan pun, Lucifer, tidak sanggup menyerang kita. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Baik, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Mari kita perhatikan apa katanya tadi.
pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Loh, kok bisa disebut dua kali? Satu Yakub, satu Israel. Yakub menunjukkan tentang keluarga besar umat Tuhan. Israel menunjukkan suatu bangsa. Sudah ingat? Saya sebutkan kepada saudara sekalian, ingatkan kepada kita apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sudah menjadi umat Tuhan perjanjian baru, dan sudah mengalami perlindungan total oleh kuasa darah Yesus, dan engkau dapat hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala ancaman santet dan pelet, ancaman segala macam kata-kata kutuk dari orang-orang jahat, dan kami berlindung dalam kuasa darah Yesus, dan hidup kami pasti aman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.